Makanya selalu saya bilang, ya, buatlah produk yang dicari orang, jangan sampai kita buat produk yang tidak dicari orang. Kalau jualannya di Google kan begitu. Nih, kemudian saya warnakan menjadi warna hitam. Saya bilang kata kunci, ya, kata kunci suggest spasi pakar SEO. Oke, teman-teman bisa cek di sini. Nah, kalau tidak ada suggest lagi gimana dong? Misalnya pakar SEO profesional tidak ada suggest lagi. Ini tidak ada suggest lagi ya, teman-teman tinggal tulis aja di sini. Kalau saya tulis langsung aja di sini URL. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya berbagi bagaimana sih caranya riset keyword SEO di tahun 2023 ini. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke, baik teman-teman sekalian ya, bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel YouTube saya, teman-teman silakan klik tombol subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan apa-apa yang saya sampaikan tentang SEO, tentang digital marketing dan juga tentang podcast ya. Jadi pastikan teman-teman sudah subscribe ya. Nah, baik teman-teman sekalian ya, kita langsung saja ya, karena cara-cara seperti ini banyak sekali yang bertanya ya tentang sebenarnya riset keyword itu kan banyak tuh alurnya, ada begini begitu, ada yang harus punya tools dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya Google ini juga bagian dari tools gratisan yang bisa teman-teman manfaatkan gitu kan. Misalnya mas, saya pengen riset keyword dari Google aja udah cukup sebenarnya ya. Caranya gimana? Teman-teman ketik aja ya. Misalnya teman-teman mau jualan apa nih? Saya misalnya mau jualan jual baju batik ya. Teman-teman tinggal tulis saja jual baju batik misalnya. Spasi. Nah, ketika teman-teman ketik jual baju batik spasi, muncullah di sini. Ya, kata kunci suggest ini adalah bagian dari riset kata kunci sebenarnya. Ya, bagian dari riset kata kunci. Maksudnya apa ini Mas Didik? Nah, ini teman-teman wajib pahami ya. Ini saya pengen memberikan pemahaman mindset kepada teman-teman sekalian. Jadi, ya ketika kita ketik kata demi kata di Google, misalnya saya ketik jual spasi gitu kan, ketik kata demi kata di Google, maka Google akan memberikan suggest kepada kita. Oke? Misalnya saya jual baju gitu kan, spasi, saya ketik kata demi kata, huruf demi huruf, Google akan memberikan suggest. Maka ini disebut dengan kata kunci, suggest gitu kan, atau disebut dengan riset kata kunci. Jadi ketika saya mau jual baju apa ya, Google sudah ngasih tahu di sini. Oh, jual baju renang misalnya, tapi kan bukan itu yang kita jual. Ya, misalnya yang kita jual adalah jual baju batik ya, teman-teman tulis di sini. Jual baju batik, apa sih yang dicari orang? Oh, ternyata ini yang dicari orang. Jual baju batik terdekat, jual baju batik Sleman Sembada, jual baju batik Parijoto Sleman, dan lain sebagainya. Oke? Itu mindset yang pertama wajib teman-teman pahami. Mindset yang kedua yang wajib teman-teman pahami adalah, maka suggest itu disebut apa sih Mas Didik? Suggest ini disebut dengan kebutuhan pasar. Artinya apa? Artinya inilah yang dicari orang. Ya. Kalau ini yang dicari orang, berarti inilah yang harus kita penuhi untuk membuat produk tersebut gitu. Makanya selalu saya bilang, ya, buatlah produk yang dicari orang, jangan sampai kita buat produk yang tidak dicari orang. Kalau jualannya di Google kan begitu. Ya. Oke. Misalnya kemarin ada ya, emak-emak dia jualan produk jilbab anti peluru. Coba tuh. Jilbab anti peluru, kita lihat aja jilbab anti peluru ada nggak? Jilbab anti peluru nggak ada. Adanya jilbab anti badai, anti air, anti kusut dan lain sebagainya. Tapi saya Mas Didik, saya jualannya jilbab untuk muka bulat. Mas Didik ada nggak? Ada. Jangankan untuk muka bulat, untuk muka lonjong juga ada, muka lebar juga ada kebutuhan pasarnya. Artinya kalau kebutuhan pasarnya ada, tugas kita membuat produk pasti ada yang nyari gitu kan. Berarti kalau ada yang mencari, kita tinggal nyiapkan kebutuhan pasarnya, pasti ada yang membeli gitu loh. Ya, itu kalau mindset jual beli, mindset jualan, entrepreneur. Karena pemain SEO nggak kebuka mindset entrepreneurnya gitu kan. Nah, sehingga ya habis waktunya ya meriset sesuatu yang nggak penting. Maka peluang sebenarnya besar di Google ini teman-teman sekalian. Oke. Nah, kayak kemarin pertanyaan, Mas Didik yang benar tuh gua atau gua pindul? Gua pindul atau gua pindul? Oke, saya bilang begini. Gua pindul. Ada, benar. Berarti gua pindul itu ada gitu kan, ada kebutuhan pasarnya. Nah sekarang gua pindul ada nggak Mas Didik? Ada juga, berarti sama-sama ada kebutuhan pasarnya.
Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih banyak, gua pindul atau gua pindul? Nah, baru kita lakukan namanya riset kedua teman-teman sekalian. Maka disebut dengan riset Google Trends. Ya, teman-teman bisa bandingkan mana sih sebenarnya yang dicari orang, gua pindul atau gua pindul gitu kan. Mana lebih banyak, mana nih, merah atau biru? Nah, ternyata lebih banyak merah nih. Ya, lebih banyak merah. Merah itu gua pindul, biru itu gua pindul. Nah, artinya dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya kebutuhan pasar gua pindul lebih besar daripada gua pindul. Ya. Sama halnya kemarin, Mas, saya pengen nembak agen properti. Ya, yang betul tuh agen properti atau agen properti, yang pakai Y atau pakai I gitu kan. Saya tuh agen properti, Mas Didik gitu kan. Nah, yang benar tuh yang mana? Agen properti atau agen properti? Nah, teman-teman bisa cek lagi di sini, ya. Cek aja di sini agen proper. Nah, pakai I benar gitu kan. Berarti ada kebutuhan pasarnya. Sekarang pakai Y. Nggak ada suggest-nya teman-teman sekalian. Tapi saya nggak percaya, Mas Didik. Ya, kita cek lagi di sini agen properti. Ya, sama agen properti, ya agen properti, kita tulis saya sini teman-teman sekalian ya, properti, oke, sama agen properti pakai I. Nah, Google lebih senang mana nih, kebutuhan pasarnya lebih senang mana? Nah, ternyata kebutuhan pasarnya lebih besar yang pakai I. Ini data yang mengatakan teman-teman sekalian ya. Oke, nah itu mindset yang kedua, berarti ini kebutuhan pasarnya. Kalau ada kebutuhan pasarnya berarti ada yang mencari. Kalau ada yang mencari, tugas kita sebagai entrepreneur online apa? Siapkan produknya, kan begitu. Begitulah kata guru-guru kita. Kebutuhan pasar sudah ada, siapkan produknya. Ya, berarti ada yang mencari, pasarnya dulu baru produknya, kan begitu. Oke. Nah, itu mindset yang kedua. Yang ketiga adalah kalau munculnya kotanya cuman satu, kayak saya begini ya, kotanya cuman satu, berarti ini ada faktor IP teman-teman sekalian. Ada faktor IP. Karena saya ngetiknya di Jogja, maka keluarlah Jogja. Kalau saya ngetik di Pekalongan, teman-teman silakan ketik aja di Pekalongan, maka keluarnya nanti Pekalongan. Kalau teman-teman ketiknya di Jakarta, maka nanti keluarnya di Jakarta tuh. Ya, karena cuma satu kota. Berbeda ketika saya nembak kata kunci pakar SEO. Teman-teman bisa cek di sini pakar SEO spasi, keluar kotanya nggak satu teman-teman sekalian. Ada Medan, ada Kudus, ada Jepara, ada Lampung. Berarti bukan karena faktor IP. Kalau keluar cuma satu, berarti karena faktor IP. Itu mindset ketiga. Oke, riset mindset ketiga. Mindset keempat adalah semakin ke bawah memungkinkan, bukan pasti teman-teman sekalian. Memungkinkan semakin lebih ringan dibandingkan semakin ke atas. Oke, memungkinkan semakin lebih ringan semakin daripada ke atas. Nah, cuman teman-teman sekalian ya, kalau ada kalimat terdekat saat ini ya, di tahun 2023 ini terdekat ini, Google akan lebih memilih yang menggunakan Google Map. Teman-teman bisa cek di sini kalimat terdekat ini, Google akan memilih yang Google Map teman-teman sekalian. Maka saran saya kalau teman-teman misalnya nembak baju kata kunci yang ada Google Map, ada kalimat terdekatnya, saran saya nanti dulu dah. Kita nggak usah nembak yang kalimat terdekatnya dulu. Oke? Nah, kemudian teman-teman nanti bisa cari lagi ada beberapa kata kunci apa saja sih yang dicari orang itu ya. Kemudian teman-teman ambil, teman-teman jadikan itu. Ya, cara ngambilnya gimana Mas Didik? Ya, teman-teman tinggal klik aja di situ, laporkan prediksi yang tidak pantas gitu kan. Misalnya kita cari di sini, saya akan coba kita pilih dulu ya teman-teman sekalian. Kita contohkan lagi ya, jual baju batik spasi. Oke, saya akan cek di sini, laporkan prediksi yang tidak pantas. Nah, teman-teman bisa ambil aja di sini, copy gitu kan. Nah, kemudian letakkan di Excel. Nah, saya selalu begitu ya, letakkan di Excel, nanti ambil lagi suggest-nya tuh. Misalnya ini ya, kita warnain ya, saya akan tulis ini kata kunci suggest ya, seperti ini ya, kata kunci suggest ya, suggest spasi. Oke, nah ini saya warnakan kuning, ini saya warnakan merah teman-teman sekalian. Oke, nah kemudian teman-teman kalau sudah, ini ambil lagi suggest-nya, ini lagi cari lagi suggest-nya, ini tulis suggest-nya di sini, hasil suggest ya, hasil suggest misalnya, hasil suggest-nya di sini. Hasil suggest. Oke. Teman-teman bisa cek di sini, jual baju batik wanita contoh ya.
jual baju batik wanita spasi. Nah, ketemu lagi di situ. Nah, ambil lagi di sini teman-teman ya. Ambil lagi di sini contoh misalnya. Di sini kita copy aja semua. Oke, kita copy semua, teman-teman bisa letakkan di sini. Hasil suggest-nya teman-teman bisa letakkan di sini. Agak kita lebarin sedikit ya, teman-teman ya. Oke, ini teman-teman bisa warnakan. Oke, ini hasil suggest-nya sudah ketemu. Oke. Ini hasil suggest dari ini ya, teman-teman ya, dari hasil suggest dari ini ya. Oke, ini nanti hasil suggest-nya letakkan di sini bisa. Ini nanti hasil suggest-nya letakkan di sini. Jadi masing-masing ini punya suggest sendiri-sendiri lagi, teman-teman. Oke, masing-masing punya suggest sendiri-sendiri sehingga kita ketemu banyak kata kunci yang bisa kita siapkan dari Google. Oke, itu cara pertama teman-teman ya. Ini cara pertama sehingga nanti teman-teman paham. Seperti nanti saya tanya, yang benar itu supplier P-nya 2 atau supplier P-nya 1. Ya, maka dicari lagi teman-teman sekalian untuk bisa menentukan mana kata kunci yang mau kita targetkan. Nanti kata kunci kita letakkan di sini teman-teman sekalian. Oke, nah saya akan contohkan lagi nih, misalnya pakar SEO. Oke, di situ ada profesional. Oke, pakar SEO profesional habis mentok ya. Berarti ini tidak ada suggest lagi. Teman-teman bisa ambil semuanya di sini. Laporkan suggest yang tidak pantas. Teman-teman ambil di sini ya, copy semua, nanti cek lagi suggest-nya ya. Kita akan coba ya, Oke, saya akan coba letakkan di sini pakar SEO. Ya, semuanya. Ini kemudian saya warnakan menjadi warna hitam. Saya bilang kata kunci ya, kata kunci suggest spasi pakar SEO. Oke, teman-teman bisa cek di sini. Nah, kalau tidak ada suggest lagi gimana dong? Misalnya pakar SEO profesional tidak ada suggest lagi. Ini tidak ada suggest lagi ya, teman-teman tinggal tulis aja di sini. Kalau saya tulis langsung aja di sini URL, posisi, halaman. Oke. URL, posisi, halaman ya. Jadi teman-teman bisa cek. Ya, bisa cek misalnya pakar SEO Medan. Teman-teman cek aja langsung. Ya, pakar SEO Medan, teman-teman bisa cek di sini ada nggak nama kita. Oh ada nih, berarti posisi 2 halaman 1. Nah teman-teman bisa cek di sini, berarti saya sudah ada posisi 2 halaman 1. Nah URL-nya nanti teman-teman bisa kopikan saja. Ya, posisi 2 halaman 1 saya letakkan di sini ya, posisi 2 halaman 1. Nah, jadi ditandain seperti ini. Yang halaman 1 teman-teman bisa tandain seperti ini. Sini hijau itu menandakan dia sudah peringkat yang sudah bagus gitu kan. Nah, URL-nya bisa kita laporkan di sini ya. Kita letakkan di sini dulu, kita kopikan. Ya, kita kopikan gitu kan. Kemudian kita letakkan di sini URL-nya ya. Agak kita lebarkan lagi. Nah, oke, ini sudah. Oke, pakar SEO terbaik. Kita cek lagi pakar SEO terbaik. Masuk nggak kita di halaman 1? Oh, pakar SEO terbaik ada 2, pakar SEO Indonesia terbaik sama pakar SEO terbaik. Oke, berarti nanti teman-teman bisa tambahkan di sini. Ya, tambahkan aja di bawahnya sini, tidak masalah ya. Jadi tidak ada aturan ya teman-teman ya. Terserah senyamannya teman-teman sekalian. Ya, senyamannya teman-teman sekalian ya. Misalnya kita insert ya. Mana dia? Oke, nah kita coba insert ya teman-teman ya. Ini sudah yang terbaru, saya bingung nih yang terbaru nih ya. Oke, ini gini aja lah ya. Kita coba. Nah, di sini nanti pakar SEO Indonesia terbaik ya, teman-teman. Oke, nanti kita cek pakar SEO terbaik kita posisi berapa. Teman-teman bisa cek lagi tuh. Oh, saya posisi mana dia? Oh, ini 1 2 3 4 5 6 misalnya. Oke, peringkat 6. Oke, kita lihat di sini peringkat 6 halaman 1. Tulis ini posisi 6 halaman 1. Jadi ada lembar kerja teman-teman sekalian ya. Ada lembar kerja yang bisa teman-teman jadikan itu sebagai ajang teman-teman untuk berbenah. Apa sih yang kurang ya di dalam riset tersebut gitu kan. Nah, oke, sehingga teman-teman nanti bisa ada strategi yang bisa teman-teman lakukan lagi. Oke. Nah, ini juga nanti dicek mana yang terlempar di halaman 2, halaman 3 itu yang teman-teman lakukan untuk materi yang berikutnya. Oke, materi untuk off
off page ya, off page website teman-teman sekalian. Oke, begitu teman-teman cara riset kata kunci dengan menggunakan media gratisan dengan menggunakan google.com saja. Simple banget untuk mencari kata kunci dengan menggunakan langsung dari riset kata kunci SEO menggunakan Google. Caranya gratis kan sekali. Terima kasih teman-teman sekalian, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.